Manfaat dari berkebun sebenarnya sih ada istilah psikis dari manusia ini kalau ngelihat yang hijau-hijau nih ada semacam mengontrol emosi ya. Ternyata kalau kita bangun pagi atau kita dari mana-mana penat pikiran ngelihat yang hijau-hijau jadi segar lagi nih. Refresh kali kayak bahasanya ya. Akhirnya dari situ banyak lagi tujuan-tujuannya yang menghijaukan lingkungan mungkin gitu ya. Artinya ada juga rasa kangen. Kenapa sih dulu saya seusia anak-anak saya nih mau berangkat sekolah masih nemuin capung atau kupu-kupu, ternyata di lingkungan itu udah nggak ada. Karena memang jumlah kita sudah banyak, artinya ada pembangunan di sana sini. Yang tinggal kemauan kita aja kan. Pemanfaatan lahan tidur di sekitar rumah. Saya Isnandar dari Kebun Organiknya Sekar. Kebun Organiknya Sekar berada di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, tepatnya di Kampung Rawasapi. Pengembangan sayur organik di Kebun Organiknya Sekar, kita menanam sawi, ada pakcoy, ada kailan kebetulan, kangkung, dan bayam. Semua ditanam menggunakan sistem organik. Nah, ini untuk bersihin gulmanya Kak, bersihin rumputnya. Iya. Pembersihan ini bisa dilakukan per minggu. Biar semakin subur. Gulmanya dibuang, cuma dibuang memang ada tempatnya. Nah, dari gulma ini bisa dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan tanah dari gulma ini ada sisa-sisa tanah yang kebetulan kita kumpulkan di belakang rumah saya ini. Nah, gulmanya akan hancur. Nah, dari situ udah mulai bisa untuk pengkomposan, mungkin seperti itu. Perawatan tanaman sayur organik ini sebetulnya menurut saya jauh-jauh sebelum kita mengenal pupuk kimia ya, bahwa nenek moyang kita sebenarnya sudah melakukan jauh sebelum ini melakukan penanaman dengan sistem penanaman organik. Tapi tetap ada kendalanya ya, terutama di musim hujan ini. Di musim hujan ini biasanya bagaimana pH air ini berubah atau pH tanah berubah Kak. Nah, di sini karena memang kita menanamnya di polybag ini, artinya bukan di lahan yang luas, ini pengaruh juga buat pH tanah dan pH air. Artinya unsur basa yang dibawa oleh air hujan ini berpengaruh. Makanya terlihat kuning-kuning daunnya. Contohnya seperti ini Kak. Ya, ini kuning daunnya, juga hamanya semakin banyak, kayak ada ulat atau apa segala macam dari dalam tanah atau dari luar ini ada hamanya. Namanya bertani harus kotor. Namanya bertani harus kotor. Tapi bukan di sini kan ada dua sistem ya. Artinya ada dua sistem dalam bertani di perumahan Pak, atau di sekitar lingkungan rumah ya. Ada yang dengan sistem hidroponik,
ada yang dengan sistem organik. Saya memilih organik karena itu tadi berangkat dari sejarah dan sebagainya, dari budaya, bahwa memang nenek moyang kita jauh sebelum ini, nenek moyang kita udah melakukan hal yang menurut saya menanam dengan sistem bergantung sama alam, artinya bergantung sama lingkungan, itu besar sekali, Kak. Jadi dari situ, kok dulu bisa sekarang nggak bisa gitu aja. Ini proses dari pembersihan juga penggemburan dari tanah. Nah, kita digemburkan dulu, kemudian kita ratakan. Nah, ini tanah yang sudah gembur, Kak. Untuk mendapatkan kualitas tanah yang ini sudah melalui proses diayak hingga saya mendapatkan tanah yang halus seperti ini. Dan campuran dari sekam ini membantu dia menjadi gembur. Kalau nggak dicampur sama sekam, dia menggumpal tanahnya, dia menggumpal. Nah, nanti setelah digemburkan baru kita bisa taruh bijinya untuk penyemaiannya. Nah, ini kita menanam pakcoy. Kita berikan per satu polybag ini beberapa aja. Jadi bibit dari biji-biji pakcoy ini seperti ini. Alasan yang paling utama sebetulnya kalau mau idealis nih, pengen ngebersihin lingkungan sebetulnya. Karena waktu itu ada kita bersihin rumput ya, waktu di belakang ini masih kebun juga, kita bersihin rumput, berapa nggak ada jarak sebulan udah tumbuh lagi. Ya, akhirnya jatuh pilihannya sama sayuran organik. Dari situ banyak lagi tujuannya yang menghijaukan lingkungan mungkin gitu ya. Artinya ada juga rasa kangen. Kenapa sih dulu saya seusia anak-anak saya nih mau berangkat sekolah masih nemuin capung atau kupu-kupu, ternyata di lingkungan itu udah nggak ada. Karena memang jumlah kita sudah banyak. Jumlah kita, maksud saya jumlah manusianya sudah banyak nih. Artinya ada pembangunan di sana sini. Nah, itu juga berdampak buat lingkungan menurut saya. Artinya ketika kita butuh lahan, akhirnya lahan bermain lah ya, lahan bermain yang kita punya akhirnya nggak ada. Nah, itu salah satunya mungkin ya, pemanfaatan lahan tidur di sekitar rumah gitu. Oke, sekarang kita mau panen. Ini ada pakcoy sama sawi yang udah memang masuk hari panennya nih, atau minggu panennya udah bisa dipanen. Oke. Seingat saya itu udah posting di salah satu media sosial ya. Itu sekitar 2013-2014 saya udah mulai. Cuma jatuh pilihannya memang ke sayur organik. Awalnya sih Kak karena keterbatasan modal ya. Itu alasan klasik lah menurut saya. Cuma memang resiko dia rugi. Toh ini juga kayak begini-begini masih bisa dikonsumsi sendiri.
Masuk ke pandemi kemarin kita coba panen, kita coba posting ya di media sosial, ternyata ada yang mau. Nah, sampai saat ini kalau berkembang ya alhamdulillah, walaupun masih terhitung ya kalau misalnya diukur sama usaha atau segala macam masih jauh sih Kak, dari kita keluar modal sama output inputnya masih jauh maksud saya. Tapi ada yang mengapresiasi saya lebih, saya itu buat saya satu kebahagiaan yang bukan main mahalnya menurut saya ya. Ini sudah panen, alhamdulillah. Nah, kita akan bersihkan ini. Nah, ini udah masuk ke proses pembersihan dari panen tadi ya. Nah, nanti kita bisa pisahkan setelah dicuci, artinya setelah dicuci kita bisa pisahkan mana kita lihat yang kita konsumsi sendiri, dan alhamdulillah dari kebun organiknya Sekar ini sudah bisa dijual. Nah, di 2013-14 itu saya sudah mulai ada hasilnya ya, nanam dan udah ada hasilnya. Waktu itu dikonsumsi sendiri Kak, sampai masuk ke masa pandemi. Jadi waktu itu memang ada hasilnya berapa ya kita konsumsi sendiri atau kita bagi-bagi ke tetangga. Sekalian juga campaign dari kamu ini loh sayur organik. Nah di situ kan otomatis ada feedback tuh Kak dari orang-orang, wah sayurnya kok kecil Mas. Ya, saya pernah tawarkan ke warung-warung juga konvensional, bahkan ke pasar konvensional, wah ini Mas sayur apa ini nggak laku begini atau segala macam gitu. Tapi saya tetap nanam. Saya cuma berharap besok orang-orang ini bakal minta ke saya. Istri saya juga ngomong, ya ini sayurnya kecil ya, gimana mau jual? Gimana mau bisa kita jual nih? Konsumsi aja orang nggak mau dikasih kali gitu. Ada beberapa yang kita kasih ke tetangga. Alhamdulillah. Ya mungkin dari situ mereka berdoa, mungkin ya ada doa terima kasih, rasa syukur mereka masih, mudah-mudahan hasilnya bagus, bisa ada hasil, bisa ada kabar baik lah.
Ini sisa dari hasil panen yang kita bisa buat untuk pengkomposan. Nah, untuk pengkomposan prosesnya di belakang. Oke, ini tempat pengkomposan atau pelapukan dari ada sisa panen, ada akar-akarnya juga. Nah, di sini kita tumpukan, bisa kita tumpukan langsung aja. Sini. Adapun untuk pengambilan dari kompos ini bisa dilakukan dari bawah. Ya, oke, ini pengambilan untuk media tanam yang nantinya akan ditaruh di polybag yang buat penanaman di depan. Nah, sebetulnya proses media tanam ini sudah melalui proses pengayakan. Saya selalu bilang pengayakan karena untuk menghasilkan tanah yang sehalus ini memang harus dengan proses diayak. Dan ini juga sudah dicampur dengan sekam bakar. Oke, ini sudah diayak semuanya, sudah diayak. Ini kebetulan memang 2 atau 3 bulan yang lalu kita sempat nanam di sini. Cuma karena memang kondisinya di sini hamanya ya, terutama hamanya memang banyak. Akhirnya kita fokus yang kebun yang di depan, yang di garasi. Nah, ini kita coba nanti ambil lagi media tanamnya, kita coba taruh lagi di polybag, pastinya dicampur lagi dengan sekam bakar lagi nanti. Saya semacam ada challenge atau tantangan nih, nanem bukan di sawah atau bukan di kebun nih, tapi di sekitar rumah nih. Nah, itu yang membedakannya, bahwa salah satunya tanahnya diayak, Kak. Itu menurut saya mereka nggak gunakan itu mungkin ya, tapi memang pengayakan tanah ini menurut saya faktor terbesar itu pengayak tanah itu diproses ya, memisahkan tanah dari residu yang udah ada, karena memang sudah pasti namanya di lingkungan ya, bekas pembangunan rumah atau sisa puing-puing dari pembangunan rumah atau paku atau segala macam. Dibilang ada juga sebagian nggak diayak juga tumbuh, betul nggak diayak tumbuh, cuma memang kita pengen loh hasilnya yang benar-benar organik, Kak, yang benar-benar memang sampai di mana sih puncak ini organik sampai di mana, saya pengen jelajahi. Salah satunya saya juga nggak tahu, contohnya saya terpikir, wah memang harus diayak tanahnya. Karena memang kalau ditempatin di polybag ini ada batu segala macam, satu polybagnya nggak awet, atau juga kualitas akarnya nggak bagus. Termasuk juga salah satunya ya tercemar pastinya ya, residu dari karat, besi atau segala macam. Kita masuk sebetulnya fase yang paling awal dari proses pengerjaan menanam sayuran organik, yaitu pemilihan. Pertama diawali dengan pemilihan tanah, proses pengayakan, memisahkan tanah dari batu atau sisa-sisa puing bekas pembangunan rumah atau besi-besi, karat-karat besi dan sebagainya. Memisahkan residu, jadi tanah nggak mengandung residu. Proses paling penting ini dari proses pembuatan media tanam. Menurut saya proses paling penting, karena tanahnya harus diayak. Dan hasilnya pun akan seperti ini nanti hasilnya. Seperti ini. Kalau ini masih banyak batunya. Nah, nanti untuk mendapatkan hasil ini seperti diayak. Nah, alat yang saya gunakan atau kita gunakan ayakan di sini, saya hanya menggunakan besek, dari besek tempat
cabai atau sayuran ya di dapur. Nah, karena ini memang memiliki lubang-lubang yang sangat kecil untuk menghasilkan hasil tanah yang benar-benar halus gitu. Kalau masih pakai saringan mungkin ada, masih bisa, cuma menurut saya lebih suka pakai ini aja. Jadi yang harus kita cari justru tanah-tanah yang di permukaan, ya topsoil bahasanya ya. Nah itu bisa, apalagi tanahnya posisinya di bawah pohon pisang atau rumpun bambu, itu lebih bagus lagi. Setelah kita mendapatkan tanah yang halus ini, kemudian kita campur sekam. Oke, di kebun organiknya Sekar nggak pernah ngukur nih berapa, misalnya perbandingan, maksudnya perbandingan. Yang penting secukupnya aja. Yang penting terlihat skamnya sudah mencukupi, nah kita bisa masukin ke polybag. Polybag yang saya gunakan ini polybag ukuran diameter 20. Jadi ada beda-bedanya. Saya dari sini udah polybag yang kecil ukuran 10, ada 18 atau 20. Dari sini untuk proses proses penyemaian, pembibitan, dan ini pembesaran. Ini proses akhir dari rangkaian tadi, proses penyebaran benih, pembibitan, kemudian ini proses penyebaran. Harapan saya yang pasti jujur aja, nggak dibuat-buat, emang dari awalnya jujur aja. Pengen punya juga tetangga yang nanam kayak gini juga, Kak. Iya, pengen istilahnya berbagi ya. Semacam lingkungan kita ada role model gitu, Kak. Role model buat masyarakat, nanti ngelihat hasilnya. Nah, mereka diedukasi pelan-pelan kan gitu kan, dengan cara ya ada barangnya, ada datanya kan gitu ya, ada barangnya, ada datanya. Kalau ada barangnya doang, datanya nggak ada, oh saya sama aja kok, saya kayak sayur di pasar, ada datanya nggak ada barangnya, percuma juga. Yang tinggal kemauan kita aja kan. Nah itu tadi, ya paling itu sih Kak, harapannya ada lagi yang seperti saya juga di lingkungan saya, minimal di RT saya. Otomatis kalau dilarin ke sektor bisnis, saya nggak ada, dia ada gitu Kak ya.